Setujukah Anda bahwa dunia yang kita tempati, yang berpenduduk 8 miliar atau hampir 8 miliar itu adalah dunia yang sama ketika dunia ini pertama kali ada dan hanya ada satu? Mengapa pengalaman manusia terhadap dunia yang hanya satu ini berbeda-beda? Ada yang bilang menyenangkan, ada yang bilang menyedihkan, ada yang bilang sadis, dan sebagainya. Padahal dunia ya hanya satu ini, ya hanya itu, ya hanya begitu itu. Artinya, yang menyebabkan dunia yang hanya itu dan hanya begitu itu dimaknain berbeda oleh setiap orang, ternyata yang membuat dunia ini berbeda makna bagi setiap orang adalah apa yang disebut dengan persepsi. Apakah persepsi itu? Persepsi adalah gambaran pada pikiran yang dibuat dari rasa ketika seseorang mengindra atau berpikir tentang dunia yang dilihat dari satu sudut pandang. Kemudian apa yang mempengaruhi sudut pandang tersebut? Yang mempengaruhi adalah pengalaman seseorang, termasuk pengetahuan, kondisi, keinginan, tujuan. Makin banyak pengalamannya, maka makna dunia bagi orang tersebut makin tidak apa adanya. Mengenai hal pengetahuan, pengetahuan itu ada yang didapat dari mengalami suatu pengalaman yang menimbulkan pengertian, kemudian menjadi pengetahuan. Ada pengetahuan yang didapat dari bentukan budaya, dari apa kata orang, dari apa kata buku. Makna dunia ini tidak dapat kita ketahui sebenarnya atau apa adanya, karena tidak ada cara lain untuk mengerti atau merasakan dunia ini selain menggunakan indera dan pikiran. Padahal pengalaman, terutama pengetahuan dan kondisi, banyak sekali yang tidak real atau nyata, karena pengalaman tersebut tidak didapat dari persepsinya sendiri, melainkan dari hasil cuci otak, yaitu sesuatu yang diajarkan terus-menerus kepada kita, sehingga itu menjadi keyakinan seseorang. Seseorang tidak tahu lagi apakah keyakinan tadi berasal dari kebenaran atau keyakinan yang awalnya dipaksakan untuk jadi keyakinan. Inilah keyakinan diri yang tidak berdasar sama sekali. Keyakinan yang tidak pernah diuji kebenarannya. Karena terbentuk dari mengamini budaya yang turun-temurun, kata orang, kata agama, dan lain-lain. Setelah banyak keyakinan diri terbentuk, maka keyakinan tadi dipakai sebagai dasar untuk berpikir, terutama memikirkan tentang kehidupannya, sehingga menimbulkan persepsi baru tentang hidupnya. Untuk berpikir, manusia harus punya dasar pikiran. Dasar pikiran terbentuk dari pengetahuan atau memori, atau pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, yang diyakininya sebagai kebenaran. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan kita selama ini, kita dari lahir selalu dikatakan sekolah yang pintar. Supaya apa? Supaya dapat kerjaan yang baik, jadi direktur, nanti gajinya besar, hidupnya enak. Itu adalah pengalaman seseorang atau pikiran seseorang yang dipaksakan masuk menjadi pikiran orang. Belum lagi
dari budaya, awas ada setan. Sehingga pikiran kita ini penuh dengan setan hantu yang bermacam-macam. Dan itu menjadi dasar berpikir selanjutnya. Ketika ada orang mengalami gangguan mental, oh ini ketempelan. Bagaimana caranya? Menimbulkan tindakan, dibawa ke dukun. Belum lagi apa kata agama, menurut ini, menurut ini, menurut ini. Ini membuat anak-anak kita untuk tidak bisa berpikir bebas. Tidak bisa menggunakan seleranya untuk memakai pikirannya. Sejak kecil kita tidak pernah diajari caranya berpikir, melainkan dicuci otak kita dengan dimasuki segala hal yang belum tentu kebenarannya. Mereka sendiri orang-orang tua kita, atau kita sekarang yang menjadi orang tua terhadap anak kita. Apakah kita pernah menguji kebenaran dari apa yang kita masukkan ke dalam pikiran anak kita setiap hari? Jarang sekali orang yang melakukan hal itu. Tapi mereka sudah melakukan. Mereka sudah mengotori pikiran anaknya. Pikiran inilah yang nanti membuat persepsi seorang hidup itu berbeda. Keyakinan tentang kebenaran, dasar pengetahuan seringkali salah. Karena pengetahuan tadi juga timbul dari sudut pandang budaya, pikiran, kondisi orang lain, yang beda sudut pandangnya dari kita. Jadi sesuatu yang benar buat orang lain belum tentu buat kita itu pas. Karena sudut pandang kita, kondisi kita, budaya kita itu berbeda. Jadi apa yang dikatakan orang lain benar buat orang itu belum tentu pas, belum tentu cocok buat kita. Berdasarkan hal ini, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dunia ini sebagai yang sebenarnya, yang hanya itu dan yang hanya begitu itu. Untuk bisa mengerti dunia dan isinya, seseorang harus menanggalkan semua pengalamannya, yaitu pengetahuannya, keyakinan-keyakinannya, tujuan hidupnya. Ini semuanya harus ditanggalkan. Dengan kata lain, seseorang harus menghentikan pikirannya untuk mengetahui dunia dengan tepat. Dan jalan yang dapat ditempuh adalah jalan memperhatikan dan hadir setiap saat. Mengapa hal ini penting? Mengapa kita harus mengetahui dunia ini seperti apa adanya? Karena pengertian yang salah akan membentuk keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah akan membentuk susunan saraf tertentu pada pada otak manusia yang mengatur hormon-hormon tubuh, akhirnya menimbulkan perasaan dan reaksi tertentu untuk seseorang berperilaku. Kalau Anda mau melihat seberapa besar manusia mengetahui hidupnya dari pengalamannya dan seberapa besar pengetahuan seseorang, lihatlah perilakunya. Lihat perilaku manusia sekarang.